Shalom saudara-saudari. Alkitab menuliskan bahwa kita pada hari ini berada di hari-hari yang jahat. Dan hari-hari yang jahat yang dimaksudkan adalah banyaknya cabaran hidup, banyaknya harapan palsu, dan terutama banyaknya pergumulan yang kita alami. Pergumulan yang Anda alami, pergumulan yang saya alami. Tetapi saudara-saudari, namun hari ini saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa ada satu pengharapan yang benar khas buat Anda, khas untuk kamu dan saya hari ini. Ada satu pengharapan yang tidak akan dihancurkan, tidak akan pudar, tidak akan berubah, bahkan pengharapan yang bukan palsu dan khas buat Anda hari ini. Sekiranya selama ini Anda telah mencari pengharapan yang benar untuk diri Anda di tempat yang salah, ataupun kepada pengharapan yang telah mengecewakan Anda, hari ini saya ingin bantu Anda untuk bertemu dengan pengharapan yang benar itu. Saudara-saudari, teks yang saya ingin bawakan, yang ingin saya kongsikan kepada Anda semua pada hari ini, saya ambil daripada Ibrani 10 ayat 23 yang mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Lagi saya ulang teks ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Namun poin yang pertama saya ingin kongsikan kepada kita dari teks ini adalah, yang pertama, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Teguh berpegang. Dalam English dia menulis, hold fast the profession of our faith without wavering. Lagi, dalam English dia menulis, hold fast the profession of our faith without wavering. Tapi sebelum itu ada beberapa soalan yang harus kita tanyakan kepada diri kita dahulu, saudara-saudari. Yang pertama, apakah yang menjadi pengharapan Anda hari ini? Yang kedua, atau siapakah sumber pengharapan Anda hari ini? Yang ketiga, di manakah letaknya pengharapan Anda hari ini, saudara-saudari? Dan setelah kita tahu, kita kenal, dan kita temui pengharapan kita itu, maka amat mudah sekali sebenarnya, saudara-saudari, untuk kita akui atau kita persetujui, atau dalam English perkataan ini sebenarnya diartikan dengan acknowledge. Amat mudah sekali untuk kita acknowledge ya pengharapan kita itu. Tanpa pengharapan yang kita kenal atau temui, saya pasti kita akan menjadi lebih bingung lagi. Kita akan pasti tertanya-tanya, manakah yang harus saya akui atau acknowledge? Adakah kepada yang ini? Atau penjelasan itu? Atau kepercayaan mereka ini? Karena setelah kita akui dan persetujui, yaitu acknowledge pengharapan itu, barulah kita boleh teguh berpegang kepadanya, saudara-saudari. Kita harus kenal dahulu, kita harus temui pengharapan itu, baru kita boleh berpegang teguh kepadanya. Malah dalam terjemahan English dia katakan without wavering, ya. Without wavering, yaitu agar kita berpegang teguh tanpa fikiran yang bercelaru, tanpa keputusan yang masih ragu-ragu lagi. Itu yang dinamakan berpegang teguh. Bagi orang Kristen yang percaya, saya sangat bersuka cita karena saya ada satu pengharapan yang saya akui atau persetujui hingga saat ini, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pengharapan saya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dengan pengakuan atau acknowledgement ini, saudara-saudari, saya sangat berbesar hati sekali dapat berkongsi kepada Anda tentang ini, ya, kepada Anda. Kenapa saya sangat beria-ria untuk menceritakan pengharapan ini kepada Anda? Kenapa saya sangat bersuka cita beria-ria untuk menceritakan pengharapan ini kepada Anda, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena yang pertama, saudara-saudari, Yesus Kristus katakan di Yohanes 14 ayat 6, dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, saya sangat bersuka cita sekali karena saya melihat dia sebagai pengharapan saya, dan dia adalah jalan, dan dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Sungguh luar biasa sekali. Dan yang kedua, Yesus Kristus berkuasa atas maut dengan bukti dia telah bangkit dan hidup. Ya, dia telah bangkit dan hidup. Dia disaksikan oleh para rasul dan dibuktikan dalam Kisah Para Rasul bab 1 yang ketiga, katakan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup.
Wow, ada saksi yang melihat Yesus bangkit dan hidup. Dan mereka mengatakan dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan banyak tanda yang Yesus telah tunjukkan, yang Yesus lakukan di kalangan murid-muridnya. Dan bukti dia hidup, saudara-saudari. Dan yang ketiga, kenapa saya beria-ria untuk ceritakan ini bahwa Yesus adalah pengharapan saya. Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan karena Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kamu dan saya. Seperti dicatatkan di Matius 15 ayat 30 yang berbunyi, yang menjelaskan kepada kita. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Ya, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Wow, Tuhan mempunyai kuasa. Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan Anda hari ini, untuk memulihkan keadaan Anda hari ini seperti mana dia lakukan yang ditulis oleh Matius 15 ayat 30. Saudara-saudari, saya telah temukan, malah sekarang ini saya telah kenal pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Alkitab banyak mencatat mukjizat dan kuasa yang Yesus telah lakukan. Ini sungguh kukuh sekali. Karena Alkitab mencatatkan dengan saksi-saksi yang ada. Mereka menulis dan sangat kukuh sekali. Karena kekukuhan inilah saya ingin mengajak Anda juga untuk menerima, kemudian mengakui dan bertemu dengan pengharapan ini. Apakah ada alasan lain lagi setelah kita mendengar penjelasan saya tadi bahwa bukti Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup kukuh ini? Apakah ada alasan lain lagi untuk Anda tidak ingin menerima pengharapan ini? Sekiranya Yesus Kristus yang terbukti kukuh berkuasa atas maut dan telah menyembuhkan ramai orang, mengapa kita masih lagi ingin mencari pengharapan yang lain, saudara-saudari? Mengapa kita mau lagi melihat ke arah yang lain untuk mencari pengharapan itu? Sedangkan Yesus Kristus adalah pengharapan. Dan dia sekarang ini inginkan Anda, menantikan Anda. Karena itu saya ingin ceritakan ini, saya ingin beritakan ini. Karena itu saya ingin bawa kita semua untuk kenal pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam arti kata lain, sekiranya kita ingin mencari pengharapan yang benar, carilah pengharapan yang memiliki kuasa untuk memulihkan keadaan dan situasi kita. Ya, carilah pengharapan yang memiliki kuasa dan kuasa untuk memulihkan keadaan dan situasi Anda. Dan pengharapan yang memiliki kuasa itu haruslah yang hidup, saudara-saudari. Karena sesuatu yang hidup akan sentiasa membantu Anda. Karena kalau pengharapan yang kita lihat, yang kita pegang selama ini dan percaya selama ini telah mati, kalau pengharapan itu telah mati, bagaimana ia masih boleh menjadi pengharapan kepada Anda dan saya? Tidak mungkin kan? Karena pengharapan itu sudah mati. Maka saya mengajak Anda, bertemulah dengan pengharapan yang benar, yang hidup, yang mempunyai kuasa memulihkan keadaan Anda. Poin kedua dan terakhir daripada saya, saudara-saudari, yang dituliskan di Ibrani tadi, yaitu ia yang menjanjikannya setia. Perkataan di sini merujuk kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang menjanjikan semua harapan kepada Anda adalah setia. Ya, perkataan ia dalam Alkitab itu dikatakan ia di sini merujuk kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu yang menjanjikan harapan kepada Anda. Dia adalah setia. Dia setia akan menunaikan harapan Anda sekiranya Anda benar-benar percaya dan berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Dia akan sentiasa memulihkan keadaan Anda sekiranya Anda benar-benar menemukan Yesus dan mengakui Dia sebagai satu-satunya harapan Anda. Dia setia untuk melakukannya itu bagi Anda. Apa yang Anda tunggu lagi saat ini? Mari datang, temukan pengharapan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti penulis kitab Ibrani ini dalam English yang dikatakan without wavering. Without wavering bermaksud setelah Anda temukan, kenal dan terima pengharapan yang benar itu, janganlah ragu-ragu lagi. Ya, karena dia setia ingin menunaikan harapan itu kepada Anda. Jangan ragu-ragu lagi, datang kepada Dia. Dia pasti membantu, Dia pasti menolong, Dia pasti memulihkan Anda. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Ya, pengharapan yang hidup pasti akan memberikan kita satu kepastian yang tidak mati, kepastian yang senantiasa hidup yang Dia berikan kepada kita. Hanya pengharapan yang sudah mati tidak mampu lagi memberikan Anda pengharapan. Percayalah, saudara-saudari, ya, kepada pengharapan yang benar itu. Percayalah kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai penutupnya, sekiranya selama ini atau bertahun Anda telah berharap kepada seseorang,
namun Anda belum melihat harapan Anda itu terlaksana. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihat kepada Yesus Kristus. Sekiranya selama ini Anda telah berharap kepada apa yang Anda miliki, dengan harapan apa yang Anda miliki itu memberi yang terbaik kepada Anda, namun tetap gagal, namun harapan Anda tetap musnah, tetap hancur. Hari ini peluang untuk Anda memilih Yesus Kristus sebagai pengharapan yang benar. Hari ini untuk Anda datang kepada Dia, mengakui Dia, menerima Dia, dan kenal pengharapan itu, karena Dia yang setia itu akan melakukan, akan menunaikannya. Karena Dia yang setia menjanjikan itu akan melakukannya bagi Anda. Dan sekiranya Anda pada saat ini ingin didoakan, saudara-saudari, nomor tertera di skrin Anda, sila hubungi kami. Kami ingin berdoa bagi Anda. Kami ingin reach out kepada Anda. Kami ingin berdoa, ingin mendorong Anda. Kami ingin membantu Anda. Hubungi kami. Dan sekiranya pada saat ini Tuhan menyentuh hati Anda dan Anda ingin berdoa bersama, mari saya ajak kita berdoa bersama. Mari tundukkan kepala kita. Saya bawa kita dalam doa. Saya ajak kita berdoa bersama. Mari saudara-saudari. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami telah kenal pengharapan itu. Kami telah ketahui pengharapan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa. Kami mohon ampun, memohon maaf daripada Engkau ya Tuhan, karena kesilapan kami selama ini. Karena kami mencari pengharapan di tempat yang salah. Karena kami menaruh harapan kami kepada suatu benda yang mati, yang tidak menjanjikan apa-apa kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin datang, kami ingin menerima Engkau kembali. Kami ingin mengakui, kami ingin acknowledge bahwa Engkau adalah Tuhan Kristus, Engkau adalah Yesus Kristus dan Tuhan kami. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, ini kami ya Tuhan, jamah kami, pulihkan kami Tuhan, selamatkan kami ya Bapa, sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi, sehingga kami dapat menikmati kebenaran itu, dan sehingga kami Tuhan akan sama-sama menikmati janji daripada Engkau yang setia itu. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada saat ini, setiap kami yang memerlukan Engkau akan menemukan Engkau pada petang ini, pada hari ini. Setiap kami yang menantikan Engkau akan menemukan Engkau ya Tuhan, akan menemukan Engkau Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih buat masa ini. Ini kami doa dan kami minta dan mohon hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Amen.